Di dunia kreatif ini, mereka anak-anak muda ini ingin membuat fundamentalnya semakin kuat. Supaya apa? Para kreator, para industri kreatif, para investor juga. Pemirsa, bersama Berita Seleb, kami hadirkan berita terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Caimin, mengapresiasi figur anak-anak muda yang mulai terjun ke politik. Tetapi, ia mengingatkan para anak muda berpolitik jangan cuma karena ada kontrak dan iklan saja. Hal itu disampaikan Caimin dalam dialog interaktif Cawapres. Pernyataan Caimin itu ditujukan langsung kepada sosok artis Raffi Ahmad yang bertindak sebagai panelis dalam dialog tersebut. Kita patut apresiasi Raffi Ahmad, kita patut apresiasi figur muda yang mulai bersentuhan dengan politik, ujar Caimin. Tapi tolong, bersentuhan dengan politik jangan karena kontrak apa iklan, dan seterusnya, tegas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, ini. Cawapres yang diusung Nasdem, PKB dan PKS itu mengatakan, anak muda yang berpolitik harus dengan komitmen tinggi terhadap politik itu sendiri. Bersentuhan dengan komitmen yang tinggi terhadap politik, ujar Caimin. Raffi Ahmad pun langsung menanggapi setuju dengan pertanyaan tersebut. Diketahui, sosok artis pemilik Rans Entertainment ini sempat diundang calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Raffi menjadi salah artis dan influencer yang makan siang bersama Prabowo pada 29 November 2023. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Bengkulu. Prabowo yang datang bersama Raffi Ahmad, disambut antusias oleh para relawan. Prabowo tiba sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Prabowo terlihat mengenakan kemeja safari coklat muda. Kedatangan Prabowo disambut teriakan oleh para relawan dan pendukung yang hadir. Prabowo juga terlihat sesekali melambaikan tangan ke massa yang hadir. Prabowo sendiri diagendakan akan berkampanye di 3 provinsi dalam 1 hari. Di antaranya seperti Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjut. Raffi Ahmad membagikan cerita sedih soal anaknya, Rafathar Malik Ahmad yang minder. Ini karena bocah 8 tahun itu merasa tidak sehebat sang ayah. Hal ini tergambar saat Rafathar Malik Ahmad mendapat nilai buruk di sekolah. Raffi Ahmad lantas bertanya, mengapa bisa anak sulungnya hanya meraih angka tersebut? Padahal sebagai seorang ayah, Raffi Ahmad menginginkan anaknya berprestasi. Sama seperti dirinya yang memiliki sejumlah piala serta penghargaan. Gue kan olahraga, ini, piala gue banyak. Suatu hari pas dia ujian, nilainya jelek, kecil, kata Raffi Ahmad di kanal YouTube Taulani TV, Kamis, 18 Januari 2024. Namanya bapak, gue bilang kenapa nilainya kayak gini? Kalau bisa, jadi juara kelas, kata Raffi melanjutkan. Saat Raffi Ahmad protes soal nilai, Rafathar termenung. Kakak Rayanza Cipung itu mengatakan hal yang membuat suami Nagita Slavina syok. Kata Rafathar, AA itu mungkin bukan papa. Papa itu juara, kalau AA, ya mungkin. Sambil menunjukkan wajah sedih, ujar Raffi Ahmad. Belum lagi dalam sebuah kejadian lain, Rafathar bersedih karena tak bisa sehebat Raffi Ahmad yang mendapat banyak penghargaan. AA payah, nggak bisa kayak papa, kata kakak Rayanza Malik Ahmad tersebut. Dari sini Raffi Ahmad tersadar bahwa dirinya pun tidak boleh memaksa atau memasang standar kepada sang putra. Jadi, sama anak digituin, gue sedih. Gue sadar nggak boleh memaksakan, ucap bapak 2 anak ini. Termasuk pula mengajak Rafathar syuting. Raffi Ahmad akan melihat dulu anaknya mau secara sukarela atau terpaksa. Rafathar itu sudah nggak pernah gue ajakin syuting lagi. Kalau dia mau, suka, sesekali. Gue juga nggak mau Rafathar terbayang-bayangi, biarin aja, ucap Raffi Ahmad. Termasuk pula kepada Rayanza Malik Ahmad. Raffi Ahmad juga tidak mau memaksa bocah yang akrab disapa Cipung ini meski ia senang tampil. Kalau si Cipung, memang dia lebih senang nyanyi, joget. Tapi gue hati-hati juga, udahlah biarin aja, tutur Raffi Ahmad. Berita selanjutnya, tapi sebelum lanjut,
Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Mari kita lanjut. Hidup menjadi anak Raffi Ahmad mungkin orang mengira akan selalu senang. Namun, Rafatар tak selalu merasakan demikian, justru insecure dengan ayahnya sendiri. Raffi Ahmad mengakui bahwa ia sudah mendoktrin Rafatar sejak kecil agar nanti jika besar menjadi seperti dirinya. Dulu tuh waktu kecil gua doktrin. Misalnya Rafatar udah besar jadi kayak papa ya. Jadi kalau ditanya nih dia tuh selalu dulu-dulu, udah gede mau jadi kayak siapa? Mau jadi kayak papa, ungkap Raffi Ahmad dikutip dari unggahan akun TikTok Tolanit Official, Kamis, 18 Januari 2024. Seiring bertambah besar impian Rafatar untuk bisa seperti Raffi Ahmad mulai pudar. Terus ada suatu waktu dia itu kan gua olahraga jadi juara, misalnya gua apa-apa tuh suka jadi juara, piala gua banyak. Satu sisi dia lihat papanya dapat awards, kata Raffi. Jadi dia tuh kadang mungkin ya kalau dia gagal dalam suatu hal. Kan ditanya mau jadi kayak apa, kayak papa. Dia tuh kayak sekarang udah, ya udah pah, sambungnya. Raffi Ahmad sendiri merasa sedih melihat Rafatar insecure terhadap prestasinya. Apalagi sang anak sempat mengaku dirinya payah jika dibandingkan ayahnya. Kadang gue juga suka sedih juga sempat Rafatar kayak, ya nggak emang Aa payah, Aa nggak bisa kayak papa, ucap Raffi menirukan perkataan Rafatar. Kondisi ini membuat Raffi Ahmad introspeksi diri hingga akhirnya tidak mengajak Rafatar untuk ikut syuting lagi. Makanya dari sekarang udah Rafatar udah nggak pernah gua ajakin syuting lagi, pungkas artis berjuluk Sultan Andara tersebut. Selalu menjadi sorotan publik dengan langkah-langkah bisnisnya yang inovatif. Kali ini, Raffi merambah dunia bisnis fast moving consumer good, FMCG, dengan mendirikan PT Rans Nikmat Sejahtera, PT RNS, sebuah pabrik makanan ringan yang memasuki pasar dengan produk unik dan menarik. Yang membuat bisnis ini semakin unik, Raffi Ahmad ternyata melibatkan dua anaknya, Rafatar dan Rayanza, dalam petualangan baru ini. Mereka tidak hanya menjadi inspirasi, tetapi juga bagian integral dari kreasi produk-produk yang dihasilkan oleh PT RNS. Produk pertama yang diluncurkan adalah rumput laut dengan gambar Rafatar, menghadirkan beragam varian rasa yang menarik. Tidak ketinggalan, Raffi Ahmad juga menciptakan produk baru dengan gambar Rayanza, atau yang dikenal sebagai cipung. Mengutamakan kualitas dan keunikan, Raffi Ahmad telah melakukan riset selama 2 tahun untuk memastikan produk-produknya dapat diterima oleh masyarakat. Supaya nggak iri kita siapin juga si Rayanza, versi cipung. Jadi kalau Rafatar, produknya, yang bisa langsung dimakan, kalau cipung yang ditabur gitu, ungkap Raffi Ahmad. Keputusan melibatkan Rafatar dan Rayanza bukan tanpa alasan. Raffi, sebagai seorang ayah, bermimpi bahwa bisnis ini akan menjadi tabungan masa depan untuk kedua anaknya. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton channel ini. Sampai jumpa kembali.